kita mungkin menjadi wali kelas atau bisa jadi sebagai wakil kepala sekolah. Pertama sekali saya perkenalkan dulu, izin share. Izin share Bapak Ibu, ini nama saya slide, ini nampak Bapak Ibu? Kelihatan belum Bapak Ibu? Halo? Kelihatan Pak. Oke. Nah ini mohon maaf ada lambang dan logo Oprop dan ada logo Telegram ini yang saya gunakan pada saat pelatihan tempo hari. Ini nama lengkap saya, nama Kennedy Lutfi. Saat ini hanya mampu dengan jenjang pendidikan pada S1 saja, dengan tempat tugas di SMK Negeri 1 Lahat, yang dulu namanya adalah STM. Kemudian biodata, ini alamat rumah saya di Perumnas Tiara, yaitu Jalan Melati 2, nomor 12, Kelurahan Bandar Agung, berdekatan dengan STM Tiara, dan nomor HP adalah 0812 7487 056. Mungkin masih ada tersimpan di grup kita, grup operator. Dengan riwayat pekerjaan, pertama sekali saya diangkat sebagai calon PNS itu di SMK Negeri 2 Muara Enim, juga STM pada tahun 2000. Jadi terhitung sampai sekarang tahun 2021 kurang lebih 21 tahun. Ini CPNS. Tapi sebelumnya saya sebagai tenaga honorer dari 95 sampai 2000 di SMP Negeri 4 Pagar Alam dan SMA Negeri 2 Pagar Alam. Kemudian diangkat PNS pada tahun 2002 pada masa reformasi ini, dan selanjutnya pada tahun 2011 sampai sekarang mutasi ke SMK Negeri 1 Lahat. Nah, kemudian status keluarga saya terdiri dari 7 orang bersaudara dengan anak dan merupakan anak kelima. Nah, orang tua saya adalah Bapak Haji Daud Berais, beralamat di Jalan Gunung, Talang Jawa, sudah almarhum, dan Ibu Hajah Siti Sundari. Ibu masih ada di Pagar Alam di Jalan Gunung, tepatnya di sebelah Gang Swakarya. Kemudian istri nama Nurbaiti, pekerjaan adalah juga sebagai seorang tenaga pengajar dengan memiliki 2 orang putri. Yang pertama sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Unsri, jurusan gizi, dan yang kedua baru tamat SMP untuk masuk ke jenjang SMA. Nah, beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan sebelumnya antara lain sebagai instruktur K13 pada tahun 2017 di Asrama Haji Palembang. Kemudian beberapa kegiatan sebagai instruktur kabupaten untuk kurikulum 13 di wilayah Kabupaten Lahat untuk jenjang SMK. Kemudian pada tahun 2019 dipercaya oleh Siameo dan Siamole sebagai instruktur PCT, Virtual Koordinator Training. Kemudian yang kegiatan lain, yakni sebagai instruktur atau mentor pada pelatihan video pembelajaran animasi whiteboard. Untuk media pembelajaran animasi whiteboard, yaitu sebuah animasi tulis tangan dengan menggunakan aplikasi EasySketch yang diselenggarakan oleh sebagai penyelenggara adalah Asosiasi Guru Belajar. Nah, beberapa mentor yang pernah saya lakukan antara lain sebagai mentor inventor pada Sagu Sanop Igi. Bagi yang Igi mungkin kenal ini, Sagu Sanop itu kepanjangannya adalah satu guru, satu inovasi. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Slide-nya tidak muncul Pak. Oh, tidak muncul. Iya. Bentar ya. Nah, coba lagi. Bentar ya. Muncul Bapak Ibu slide-nya? Izin tanya Bapak Ibu, slide muncul nggak? Muncul Pak. Sudah muncul. Ya. Timer belum Pak? Gimana? Lanjut ya. Sudah Pak, sudah muncul. Nah, ini nama ya, kemudian biodata,
beralamat di Perumnas Tiara, Bandar Agung. Kemudian keluarga, anak kelima dari 7 orang bersaudara dengan istri, nama Nurbaiti, pekerjaan juga sebagai guru atau pendidik di SMA Negeri 3 Lahat. Memiliki 2 orang putri. Pertama masih mahasiswa dan yang kedua baru tamat SMP memasuki pendidikan SMA. Ini beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu sebagai instruktur pada K13 tahun 2017 di Asrama Haji Palembang, kemudian instruktur PCT, Virtual Coordinator Training, yang diselenggarakan oleh Siameo dan Siamole. Dan beberapa mentor pendidikan pelatihan online seperti animasi whiteboard, app inventor, augmented reality, kemudian IGI Sumsel Berbagi. Mungkin ada yang pernah ikut dulu di IGI Sumsel Berbagi. Secara kebetulan dipercaya oleh Kemendikbud melalui Repo sebagai penyelenggara kegiatan untuk Google Master Trainer di wilayah Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang. Jadi edarannya resmi untuk mensosialisasikan dan mengajak kawan-kawan guru mengaktifasi dan memanfaatkan. Jadi beberapa hal, pertama kita aktifasi, kemudian memanfaatkan atau menggunakan dari fitur belajar.id. Dan terakhir, riwayat pendidikan, SD di Saperius Pagar Alam, tamat pada tahun 1983, melanjutkan di SMP Negeri 2 Pagar Alam. Ini angkatan ketiga saya di Pagar Alam ini, menamatkan pendidikan pada tahun 86, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pagar Alam, tamat pada tahun 1989. Dan terakhir pendidikan di IKIP Padang dengan jurusan Teknik Mesin dan tamat pada tahun 1995. Nah, itu sekilas tentang saya. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Beberapa hari yang lalu kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi yang dibawahi oleh Pak Anang sebagai Kasih GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, ya untuk menyebarkan dan mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru di wilayah Lahat Pagar Alam dan Lawang untuk saya. Sementara daerah-daerah lain juga ditunjuk beberapa GMT. GMT itu Google Master Trainer. Sebenarnya terlalu tinggi sih istilah ini, tidak kuat juga memikul beban ini. Namanya agak apa ya, begitu Google Master Trainer agak ngeri karena bebannya itu yang saya tidak tahan. Di Lahat di Sumatera Selatan kurang lebih ada sejumlah 25 GMT. Kalau di Indonesia itu kurang lebih ada 1000 orang GMT ini. Tetapi dari 1000 ini kemungkinan akan diambil setelah nanti seleksi sekitar 500 orang. Saya belum tahu ini apakah bisa lolos seleksi atau tidak. Tapi yang jelas kita bisa belajar sama-sama. Nah, langkah pertama yang paling penting ya Bapak Ibu untuk mengejar target kita menjelang tanggal 25 ini adalah mengaktifasi dulu. Aktifkan dulu akun dari belajar.id. Nah, sebelum saya tanyakan, saya lanjutkan. Ada belum Bapak Ibu yang belum mendownload email ini dari Dapodik, Bapak Ibu operator, sekolah-sekolah Bapak Ibu yang belum mendownload, yang bisa diberikan dengan guru atau tenaga admin yang belum, atau yang merasa kesulitan untuk mendownload, ada enggak? Kalau ada kita diskusikan untuk download ini dulu. Ada Bapak Ibu yang mengalami kesulitan atau belum mendownload dari akun belajar ID ini? Bisa ngambilnya dari Dapodik saja lah biar cepat. Ada Bapak Ibu? Silakan disampaikan kalau ada yang belum. Ada semua ya?
Ya, Sudah, Bapak Pak. Ibu. Alhamdulillah kalau sudah. Ya, kalau sudah. Nah, pada akun itu tertera urutannya pertama nick ya. Kemudian nama guru. Pada kolom ketiga akun ini tidak bisa kita rubah. Itu adalah resmi dari kementerian, diberikan secara gratis. Kemudian pada kolom keempat adalah password sementara. Nah, password inilah yang akan kita ganti sebagai tanda bahwa akun itu sudah aktif. Dalam penulisan password, perlu saya sampaikan, seluruh akun, semuanya, baik untuk guru, admin, ataupun siswa, diawali dengan string atau dolar, kita menyebutnya dolar. Tapi dalam bahasa informatika, bahasa komputer namanya adalah string. Bentuknya memang seperti dolar. Gampangnya saya sebut dolar saja. Nah, dolar ini banyak ketika mengaktifkan banyak pada pengetikan dolar ini yang salah. Disangka huruf S, kemudian ada lagi menduga tidak perlu dituliskan, langsung ke huruf yang kedua. Itu harus dituliskan. Ketiknya dolarnya, kemudian kombinasi huruf dan angka. Ada huruf besar dan ada huruf kecil. Ini harus sama persis. Nah, kalau sudah betul menuliskan, supaya mudah sebetulnya di copy paste saja dari file CSV atau Excel. Itu supaya mudah, tidak bakal salah lagi ya kalau kita copy paste kan. Tapi kalau kita ketik biasanya ada kecenderungan salah. Nah, kalau sudah teraktivasi, maka kita diminta biasanya membuat password yang baru. Ketentuannya, password yang baru ini adalah kombinasi dari huruf dan angka. Jadi ada huruf, ada angka, dengan jumlah karakternya, huruf dan angka tadi minimal 8. Jadi kalau umpama saya contohkan password barunya adalah lahat 12. Kalau saya hitung lahat 5 tambah 1, 2, 6, 7. 7 karakter. Ini biasanya diminta lagi mengulang. Jadi kita buat lagi lahat 1, 2, 3. Ada 8 karakter. Lahat 5 karakter. 1, 2, 3, 3 karakter. Jadi ada 8 karakter. Ini baru bisa dikonfirmasi untuk dipakai as passwordnya. Nah, jadi ada kombinasi huruf dan angka pertama. Yang kedua minimal 8 karakter. Upayakan huruf dan angka sajalah. Untuk huruf baiknya huruf kecil semua. Jangan dikombinasi ada huruf besar, ada huruf kecil. Biasanya kalau dikombinasi itu ada harapan bakal lupa kalau dikombinasi huruf besar dan kecil. Tapi boleh ya, boleh. Bukan tidak boleh, tapi saran huruf kecil semua. Nah, sebelumnya ini untuk masalah ya untuk tentang akun dan password. Kemudian saya lanjut ke berikutnya. Kalau mendownload sudah, yang merasa kesulitan untuk mengaktifasi. Ada enggak Bapak Ibu yang merasa kesulitan untuk cara mengaktifasi akun ini? Silakan Bapak Ibu disampaikan kalau ada kesulitan, nanti kita demokan ya bagaimana cara mengaktifasi kalau ada yang masih merasa kesulitan. Silakan Bapak Ibu disampaikan kalau ada yang merasa kesulitan atau yang kepingin didemokan. Silakan Bapak Ibu kalau ada klik di Kalau speaker-nya. bisa didemokan Pak. Ibu Leni ya, Ibu Leni Juwairia. Ya, Bapak Ibu yang lain masih ada? Ya saya demokan saja biar cepat ya. Saya demokan.
Ntar ya, saya buka dulu salah satu file Excel ya. File Excel tentang user. Bentar Bapak Ibu ya. Oke, nah ini dia. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Saya demokan saja ya sepintas. Tidak lama kok mengaktifasi itu, paling-paling ya sekitar 10 menit selesai untuk satu akun. Ya. Untuk mengaktifasi kita bisa menempuh beberapa cara sebetulnya, tapi yang sering digunakan orang menggunakan link, biasanya yang sering digunakan orang link mail.google. mail.google.com itu yang sering dipakai. Tapi kalau saya lebih suka yang melewati Google Apps, Google aplikasi. Saya akan mendemokan dengan menggunakan Google aplikasi. Ya, izin Bapak Ibu ya. Untuk saya mendemokannya dengan cara Google aplikasi. Karena tidak perlu menyimpan-nyimpan link yang seperti ini. Nah, saya coba share dulu beberapa email yang ada di sekolah saya ya, yang hasil dari download. Misalnya Bapak Ibu kelihatan file Excel-nya yang di layar Bapak Ibu, Excel. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Ini salah satu contoh dari akun belajar.id yang sudah di-download. Ya. Saya perlebar sedikit biar kelihatan. Nah, ini terdiri dari nick, nama, username, dan password. Nah, ini adalah beberapa akun yang sudah di-download. Nanti saya ambil salah satu contoh yang belum diaktifasi. Misal punya Pak Hadi Supratman nomor 26. Ini orangnya sudah almarhum ya. Nah, ini saya coba nanti yang Pak Hadi Supratman ini. Ya. Emailnya namanya Hadi Supratman. Saya turun dikit biar kelihatan. Emailnya Hadi Supratman 32@guru.smk.belajar.id dengan passwordnya ini. Oke, kita coba sekarang untuk mengaktifasi akun tersebut. Saya mencobanya lewat Google ya Bapak Ibu ya, lewat Google. Bentar ya, ini ada keliruan. Saya buka dulu Google. Halo Bapak Ibu. Halo. Halo. Ya, Pak. Ya Pak, halo. Ini kok mana ini tadi ya, Meet-nya tadi ya. Kayaknya terlempar ya. Untuk ini kelihatan belum? Searching tampilan pertama dari Google. Kelihatan enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ini Belum, Pak. belum ya? Oke, ini Google Meet-nya kok apa ya? Saya coba ulang lagi dari Meet ya.
tadi terlempar. Pak Ken gila ngudut. Pak Andri itu. Boleh Pak Andri. Alah, ayolah. Oke. Nak ngopi, nak ngudut. Andri. Oke. Ya saya coba. Oke, saya coba. Boleh ngudut tapi asapnya jangan keluar. Yang tolong yang apanya di mute mic-nya yang apa ya yang di mute. Oke. Yang apa ya yang di mute. Oke. Ini share screen. Oh, bukan yang ini. Kok nggak muncul ya? Kelihatan Bapak Ibu apa untuk layar Google-nya? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan. Belum, Pak. Belum ya? Bentar ya, ini. Meet. Share screen-nya ada jalan. Jendela. Oh, ini enggak mau masuk apanya ini. Oh. Nah, tutup dulu lah. Yang PowerPoint tutup dulu lah. Sharing a window. Ini kok bermasalah di sini ya di window-nya ini apa ini? Oke, begini saja lah Bapak Ibu untuk apa? Untuk mengaktifasi ini di share screen tidak muncul ini. Nah, harusnya muncul ini. Window download ya tidak muncul. Ya. Nah, ini ada apa ini? Ada kendala di apanya ini? Ntar ya, nah begini aja. Cara yang paling gampang itu ini kok. Cara yang paling gampang dengan membuka dari Google ini tidak tahu saya ini tidak tahu terbuka ini entah apa ini masalahnya. Di share screen tidak muncul.
Oh. Oh. Nggak muncul ini. Nah, minta maaf Bapak Ibu ya, ini nggak muncul ini. Di jendelanya juga apa ini? Karena masih baru kayak seperti ini. Belum muncul ya. Belum muncul ya Bapak Ibu ya. Bapak, halo. Belum, Ya, Pak. halo. Belum muncul ya Google-nya. Belum. Ini Meet. Harusnya sudah muncul nih harusnya nih. Nah, itu muncul, Pak. Muncul ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Mohon maaf Iya, ada Pak. butuh waktu beberapa menit. Nah, ini adalah ketika kita membuka Google ya. Biasanya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian atas ada Google, Gmail, Image, kemudian Google Apps. Ini yang saya namakan Google Apps tadi. Yang saya maksudkan Google Apps tadi ada titik 9 di kanan atas. Nampak Bapak Ibu? Di kanan atas. Ya, Pak. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, itu kalau kita arahkan lambang jari, di bawahnya ada tulisan Google Apps ya. Nah, dari tadi kita mencoba mengaktifasi ya. Nah, sekarang ini untuk Google Apps. Untuk cara mengaktifasi, kalau saya lebih gampangnya begini. Pada bagian kanan sekali di atas, ini kan adalah pertanda dari pemilik akun, kan itu. Ada yang foto, ada yang logo, kemudian ada juga kalau tidak dipasang logo ataupun foto, muncul huruf besar awal nama kita. Misal namanya Hendri yang ganteng misalnya. Yang muncul H saja biasanya. Tidak saya sebut ya Hendri Pengudut ya. Nah, ini caranya kita klik saja logo atau gambar atau foto atau inisial itu. Klik saja, kan muncul Google akun ya. Kelihatan Bapak Ibu? Google akun. Ketika kita arahkan muncul Google akun, nama kita, kemudian email. Yang berwarna hitam, yang background-nya hitam, tulisannya putih. Nampak Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan, Halo Pak. Ibu? Ya. Arahkan Kelihatan. saja. Ya, kalau kelihatan kita lanjut ya. Kita arahkan saja ke sini, foto ini, klik saja satu kali. Kemudian kita turun ke bawah. Turun ke bawah sekali. Nah, di bagian bawah ini kita pilih add another account. Tambahkan akun yang lain. Klik saja. Kemudian setelah diklik, dia meminta sign in. Nah, kita turun ke bawah lagi, ya. Di bagian bawah ada use another account. Gunakan akun yang lain. Klik saja ini, use another account. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Kalau terlalu cepat, Iya, Pak. kan ya? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau Bisa. terlalu cepat atau suaranya kurang jelas, itu disampaikan saja Bapak Ibu. Jadi kita klik, use another account. Nah, kemudian di sini kita diminta memasukkan akun tadi. Hapus saja yang sudah ada, kita blok, kemudian kita buka file Excel-nya yang sudah di-download tadi, akun yang sudah di-download. Tadi namanya adalah, kita lihat lagi ya. Tadi Hadi Supratman ya, entar Hadi Supratman, mana dia? Nah, ini akunnya. Blok saja. Oke.
Nah, ini kita blok, kita pastikan Ctrl P biar cepat, P cangkah. Nah, masukkan akun ini. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Sudah masuk Oke, lanjut, akunnya atau email yang dari Kemendikbud dengan domainnya guru dot nama sekolah, SMA, SMK, SD, dan seterusnya. Kemudian next, lanjut. Klik next atau lanjut. Nah, kalau sudah lanjut, enter your password. Ini kita masukkan password yang diberikan oleh Kemendikbud yang ada dolarnya tadi. Nah, misalnya ini passwordnya adalah ini, ya. String N88 B kecil F B. Saya copy paste saja biar cepat. Ctrl P lagi untuk kita lihat. Nah, ini dia password yang dari Kementerian. Dolar M besar 88 BFBD. Ini khusus untuk Adi Supratman. Setiap peserta, setiap orang beda passwordnya. Begitu juga untuk siswa. Kalau sudah, kita next, lanjut. Nah, kalau sudah kita lanjut, kita lihat, coba dilihat di bagian mata ini untuk intip sebentar. Nah, ini password sementara ya. Boleh diklik save untuk simpan, supaya nanti kita accept, setujui. Save. Jangan lupa klik accept yang bawah sekali, yang dalam kotak berwarna biru, accept, setujui. Kalau sudah kita setujui, baru kita masukkan email yang baru. Yang tadi terdiri dari kombinasi angka dan huruf, kemudian 8 karakter. Kemudian 8 karakter ya. Tadi saya contohkan 1, 2, 3, lahat misalnya. Konfirmasi password, masukkan lagi password yang tadi. 1, 2, 3, lahat. Oke, kalau sudah masuk, change password, simpan, rubah password. Nah, tunggu proses sampai selesai. Nah, kalau sudah seperti ini artinya akun ini sudah aktif. Nah, kalau kita lihat password yang terakhir tadi kan masih menggunakan dolar ya Bapak Ibu ya. Yang password yang di ini, yang kita ada gambar tanda kunci ini di bawahnya kan ada password ya. Kelihatan Bapak Ibu? Iya, Pak. Coba kita intip ya, buka matanya nih, kita klik gambar mata. Nah, ini password yang baru. Kalau sudah, klik saja update password untuk menyimpan secara langsung. Kalau mau disimpan, kalau tidak masalah. Kalau tidak disimpan, klik no thanks. Kalau mau disimpan, kita update password. Nanti kita delete saja emailnya. Nah, sekarang sudah berubah. Ini karena tadi saya ada logo, ada nama, ada gambar ya. Ini kebetulan namanya Hadi Supratman di inisial huruf pertama. Nah, ini kalau kita lihat yang Bapak Ibu lihat yang ketika diarahkan kursor ke huruf Mbak, muncul sini dulu. Google akun Hadi Supratman dan seterusnya email. Nah, ini cirinya. Kalau sudah begini sudah aktif ini Bapak Ibu. Buktinya ini. Duduk sini aja nak pegang. Klik Google Apps-nya. Pakai ini. Muncul beberapa pilihan kan? Gmail, Drive, Google Classroom, Doc, Sheet, Slide, Calendar, Chat, banyak sekali Bapak Ibu. Sampai ke bawah. Nah, dari sekian banyak pilihan ini Bapak Ibu, jika akunnya adalah domainnya adalah guru, maka tidak ada pada Google App-nya ini tidak ada admin. Nah, ini kan banyak grup, YouTube, Maps, dan seterusnya. Tidak ada admin. Tetapi kalau akunnya adalah operator, admin ya, seperti operator, kepala sekolah, dan TU, maka Bapak Ibu nanti akan menemukan dari Google App ini ada admin. Nah, admin inilah yang Bapak Ibu klik nanti ketika mau membuka email peserta yang sudah diaktifkan atau belum. Kalau guru tidak ada adminnya.
Nanti kita lihat contoh ini guru ya Pak Hadi. Nah ini mengenai cara aktivasi akun. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Saya Pak mau tanya, Ya silakan. Bu Aprianti dari SMA 3 Negeri Pagaralam. SMA Silakan. Negeri 3 Pagaralam. Silakan. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara melihat ada akun yang belum diaktifkan, Pak? Oke. Belum yang diaktifkan ya. Ya. Nah, sekarang untuk aktivasi gimana Bapak Ibu? Masih ada yang merasa kesulitan? Untuk aktivasi. Itu saja caranya. Buka dari email siapa sajalah. Email pertama dari Google pokoknya ya. Mau email kita, mau email teman, terserah. Nanti klik gambar tadi, gambar atau logo atau inisial huruf. Sudah diklik, pilih yang di bawah add account ya. Add another account. Kalau sudah di Indonesia tambahkan akun. Kalau sudah klik ya ikuti aja alurnya. Masukkan password, masukkan email sementara, masukkan email pertama, kemudian masukkan password dari Kemendikbud, kemudian sudah lanjut masukkan password yang baru. Sudah dimasukkan password yang baru, konfirmasi password yang baru. Password, rubah password. Udah selesai sampai situ. Kan tidak sampai 10 menit. Untuk satu akun. Untuk yang ini gimana Bapak Ibu? Udah bisa untuk aktivasi masih ada yang merasa kesulitan? Kalau tidak nanti kita lanjut ke cara mengecek akun yang sudah aktif atau belum. Untuk aktivasi masih ada yang ingin ditanyakan? Tanya Pak. Udah ya. Pak Henry Lanjut, mau tanya. Oh ya silakan Pak Repal ya. Henry. Repal Henry. Ya. Ini pakar ini sebetulnya nih. Ya silakan Henry. Langsung saya Pak ya. Sebenarnya edaran ID belajar ini sudah sekitar 4 bulan lalu. Betul. Nah, jadi itu kemarin pas dapat edaran itu terutama kami SMA 1 Merapi Barat itu yang melaksanakan aktivasi akun itu tata usaha dan guru. Nah, jadi siswa belum sama sekali sampai sekarang. Iya. Nah, yang jadi masalah sekarang, kemungkinan terburuk yang kita pikirin ke depan, oleh karena ini sudah lama, sudah hampir 4 bulanan, mereka banyak yang lupa password. Itu kemungkinan pasti, karena sudah aktivasi 4 bulan lalu. Dan mereka ada pasti yang tidak nyimpan password tersebut, kan. Nah, jadi kayak mana solusinya apabila mereka lupa password. Sebab semalam aku cek, lupa password tuh agak kayak mana prosesnya tuh ya, agak ribet macam itu. Nah aku tuh dicoba seandainya terjadi ada guru yang lupa password. Makanya semalam aku coba dulu kan, seandainya nanti jadi bisa ada solusi. Nah nanti kalau bisa ini karena sudah ya saya yakin sekolah lain juga sudah melaksanakan aktivasi karena itu sudah lama istilahnya kan, dan tindak lanjutnya juga baru susulannya baru sekarang istilahnya. Nah jadi maksud kami nanti Pak Ken infokan apabila sudah mengetahui seandainya ada guru yang lupa akan password akun ID belajar itu Pak. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hendri. Ini sudah sering. Jadi nanti sekaligus saja kita demokan untuk cara mengecek, karena itu berbarengan ya, cara mengecek akun yang sudah aktif dan belum, sekaligus untuk lupa password, direset saja itu oleh admin. Ya. Untuk apa? Nah sekarang nanti secara bersama sampai ya kita gabung. Ya, kemudian berikutnya
Akun ini sebetulnya ini sudah tahun 2020 kemarin, dari Desember 2020 sudah bisa diakses sebetulnya. Tapi saya tidak tahu ya di mana kendalanya, apa penyebabnya. Sudah berjalan 6 bulan, masih banyak yang belum mengaktifasi. Nah, itu tidak salah masalah bagi kita ya. Yang penting kita laksanakan apa yang sudah bisa kita apakan sajalah, yang bisa kita mampu sajalah. Jadi saat ini kita aktifasi karena tanggal 30 untuk info sementara, jika tidak diaktifkan, akun ini akan terhapus secara otomatis. Secara otomatis terhapus. Tapi saya tidak yakin juga bakal dihapus karena masih banyak yang belum diaktifkan, jutaan ya. Jutaan guru dan siswa yang belum aktif. Jadi kemungkinan itu bisa jadi tapi tidak ada ya. Kemungkinan bisa jadi akan diperpanjang. Kemungkinan tapi kita jangan berpikir ke sana dulu lah. Yang penting kita aktifasi untuk apa ini sebelum tanggal 30. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke cara ngecek akun yang sudah diaktifasi dan mereset passwordnya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Siap. Iya, Pak. Terlambat tapi ikut mendengarkan. Oh boleh. Nanti saya coba nanti buat ini beberapa hari ini nggak terkejar-kejar mau buat tutorialnya. Sebetulnya sebentar sih. Oke, saya stop screen dulu. Kemudian saya masuk ke Break dulu. Break dulu. Suaranya Pak, nggak terdengar Pak. Halo, sekarang sudah kedengaran belum suaranya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Siap, sudah Pak. Ke reset password dan cek akun yang sudah diaktifasi. Saya coba share screen dulu dari layar yang akan ini. Ini kok susah betul ya kalau dari buka Google-nya ini.
Share screen. Ada apa ini? Dia kok susah sekali. Sinyalnya, Pak. Iya, ini bolak-balik, enggak muncul lagi, hilang lagi. Kami virtual ini lah. Bolak-balik keluar masuk. Beli laptop tak beli sinyal. Enggak dia. Nampak Bapak Ibu email apa ini? Kelihatan? Ada email. Kelihatan? Iya, kelihatan. Gmail ya. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh email dari admin. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat. Ini saya kebetulan minjam punya kepala TU kami, Bu Helwati. Nah, ini namanya kalau bisa Bapak Ibu lihat, Google akunnya namanya Helwati. Kelihatan Bapak Ibu? Di yang ada background hitam. Helwati namanya. Jelas, Jelas ya? jelas. Ya. Di bawahnya akunnya itu Hilwati 80 @admin. Nah, itu admin. .smk.belajar.id. Ini adalah admin. Nah, sekarang bagaimana cara mengeceknya? Peserta yang atau guru yang belum aktifasi, kita berhubung ini adalah admin, jadi hanya bisa admin. Kalau guru tidak bisa. Kembali kita klik Google App. Bedanya dengan admin, Google App ini kita klik yang ada titik 9. Nah, kalau kita turun ke bawah nanti dijumpai admin. Kita geser perlahan ke bawah ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, admin. Bapak Ibu, ada segi 6 tulisannya admin. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, ini khusus untuk admin. Tetapi admin ini perlu diketahui karena seluruh TU itu admin nanti akunnya. Dari kepala sekolah, satpam, TU, tukang sapu, jaga malam, semuanya admin. Nah, baru dengan syarat sudah ada di Dapodik. Tetapi jika kita mengaktifasi untuk seorang security satpam, maka tidak ada adminnya ini tidak ada, sama dengan akun guru, hanya tenaga administrasi yang ada admin ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pinjam punya kepala sekolah, bisa pinjam punya kepala TU atau TU yang lain untuk diaktif minjam emailnya. Seperti saya ini minjam punya kepala TU. Nah, saya klik admin, kemudian akan muncul beberapa pilihan. Kita tunggu masih proses. Nah, ini Bapak Ibu, ada empat pilihan, user, kemudian organisasional unit, security, dan support. Pilih user ini, user. Klik user. Nah, ini data siswanya semua. Kalau kita geser ke kanan, nah, banyak ini semua guru dan siswa ada dalam ini. Untuk memudahkan, klik saja, kita download saja dulu. Download user yang ini. Download user. Kemudian nanti ya. Nah, kemudian untuk pilihan yang di atas, currently selected column tidak usah diklik, biarkan saja seperti ini. Yang di bawah saja. Bapak Ibu boleh pilih Google Sheet untuk mendownload
Kalau Google Sheet tidak bisa di-download, baru bisa di-download menjadi Excel. Karena Google Sheet punya Google, Excel punya Microsoft. Nah, kalau mau dalam format CSV, klik yang bawah. Kalau saya sarankan CSV ini Pak. Sudah diklik CSV, klik download. Kita klik download. Tunggu proses sampai selesai. Nah, ini masih progres, berputar-putar. Nah, in progress, masih dalam progress. Jangan dulu ditunggu. 700 user download. Nah, nanti sampai ini 1.200. Sampai terakhir nanti berapa user. Karena sekolah saya itu besar, ini jumlahnya 1.600-an. Nah, kalau sudah progres ini baru di download CSV yang ini. Yang dulu. Download CSV, kita klik. Nah, ini prosesnya di bawah sekali, di sudut kiri bawah. Proses untuk download. Nah, ya. User download. Untuk membuka, klik 2 kali. Bisa kita lanjut Bapak Ibu sampai sini? Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut. Halo. Halo Bapak Ibu. Ya, Pak. Lanjut, kita ada pertanyaan? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Ya, kita klik 2 kali. Ini ya, yang di sudut kiri bawah. Ini file CSV-nya ini. Klik 2 kali untuk melihatnya. Atau show in folder bisa juga. Maaf Pak, tidak nampak di layar Pak. Tidak muncul ya. Ntar ya, nanti. Ini yang nampak ini, yang kelihatan ini ya, apa? Yang Google tadi ya, yang email ya. Ya, cuman yang email Pak yang terlihat. Oke, sekarang kita kembali ke contoh file yang sudah terdownload tadi ya. Ini saya tutup dulu. Stop screen dulu. Kemudian kembali ke Meet ya. Untuk membuka Nah, kelihatan Bapak Ibu? Halo. Siap, kelihatan Pak. Nah, coba saya lihat hasil download tadi. Kelihatan, Pak. Kan, Pak. Ya, ini mohon maaf, ini bukan yang ini akun guru saja, ini PTK, di bawahnya kan data akun PTK. Nah, stop screen saja dulu, yang ini kita buka yang hasil downloadan saja lah. Ini sudah downloadannya. Nah, masih proses membuka hasil download tadi. Aduh, lamunnya banyak ini, sampai 1.600-an kalau di STM negeri. Nah, ini masih proses membukanya ini. Lumayan lama ini. Ini macet ini. Ulang lagi, Beh. Open with Bella. Open with Microsoft Excel. Nah, kelihatan Bapak Ibu, ini ada tabel yang berantakan seperti ini.
Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kan tabelnya kan masih berantakan ini. Belum rapi ya. Kita rapi karena tabelnya CSP. Jadi kita rapikan saja dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang paham ya cara untuk merapikannya ini. Kita blok saja dulu bagian sebelah kiri sekali. Ambil saja dari kolom baris yang paling atas, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, begitu kita blok saja semua. Kemudian pilih data yang di atas. Data. Ya. Selanjutnya text to kolom. Yang ini kita pilih untuk merapikan saja ini. Supaya lebih mudah. Nggak muncul, Pak? Pilih delimited, oke. Next. Kemudian centang koma. Next, finish. Nah, filenya sudah lebih rapi ketimbang dari banding tadi. Saya perbesar dikit ya. Nah, baik Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Bapak Ibu, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. ini Bapak Ibu. Iya, Pak. Oke ya. Nah, untuk melihat email yang aktif dan tidak aktif ya. Aktif dan tidak aktif. Kalau tulisannya lihat di sini di kolom E ini yang last sign dalam kurung ready only ya, yang ini. Pada bagian ini terlihat never ada dua kelompok. Pertama never logged in. Never logged in ini artinya email ini belum aktif, belum diaktifkan. Kemudian yang kedua ini ada tanggal, contohnya ini tanggal 5 bulan 16 tahun 2001 jam 21.34. Ini artinya emailnya sudah aktif. Buktinya terakhir ini si Amrullah ya namanya ya, Amrullah ini. Yang kedua ini Nggak muncul di layar presentasinya, Pak? nggak muncul. Iya. Ulang Pak ya. Ken, Ya. nggak muncul dari tadi, Pak. Oh. Oke, saya coba lagi ulang lagi ya. Biar ramah. Ya. Saya stop screen dulu. Ya, ulang coba lagi. Biar nah, ini muncul Bapak Ibu. File Excel. Oke, Iya, ya. betul, Pak. Excel. Muncul ya. Saya ulang lagi ya. Ini hasil download dari user tadi yang menggunakan akun admin. Bagian kiri sekali nama pertama dari peserta, ini Abdillah namanya, Zaki, ya. Last name, kemudian email, status, last sign, dan email usage, email yang digunakan. Nah, perlu diketahui, kita langsung saja ke persoalan email yang diaktifkan dan belum. Jika pada, misal saya ambil contoh nih, Abdillah Zaki, yang di atas sekali, ini ya, Abdillah Zaki. Pada Abdillah Zaki ini tertera never logged in. Kelihatan Bapak Ibu? Never logged in, ini artinya email ini belum diaktifasi. Hanya ada dua pilihan, aktifasi dan belum. Kalau never ini belum diaktifasi. Ciri yang sudah diaktifasi ini Bapak Ibu, yang ada tanggal dan jam. Tanggal dan jam ini menyatakan bahwa, kita lihat ini punya siapa ini, saya belum tahu ini. Abdul Amrullah yang punya ya, Abdul Amrullah. Abdul Amrullah ini menggunakan akun belajar ID-nya terakhir, ini yang terakhir, pada tanggal 5, tanggal 16, bulan 5 tahun 2021 jam 21.34. Karena dia sudah menggunakan berarti email ini sudah aktif. Nah, itu apa logikanya? Jadi kalau ada tanggal dan jam itu artinya sudah aktif. Kalau tidak ada tulisan never log in, ini artinya belum aktif. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk membedakan yang sudah diaktifasi dan belum. Kalau ada Ya, Pak. pertanyaan atau yang meragukan silakan ya, ditanyakan Bapak Ibu. Jadi harus dikelompokkan nanti, dikelompokkan untuk yang sudah diaktifasi dan belum. Ada Bapak Ibu yang mau tanyakan? Oke ya.
Nah, sekarang ini Paham, kan Pak. ini nggak rapi ya, berantakan ya. Pertama yang di atas nih, never log in. Kedua, 3 juga, 4. Yang kelima baru aktif, tidak aktif, aktif, tidak aktif lagi, aktif, aktif. Kalau kita scroll ke bawah, cari satu persatu, ini kan repot nih. Ya enggak, Ibu? Blok satu, di-cut, di copy, paste ke file yang lain. Ini kan repot Bapak Ibu. Ini mungkin ada yang bisa Bapak Ibu cara mengatasi bagaimana kalau untuk bisa secara langsung hasil downloadan ini untuk mengecek akun yang sudah diaktif atau belum. Ada yang bisa tahu yang sudah coba caranya bagaimana Bapak Ibu? Kalau belum nanti kita coba ya cara melihat untuk mensortirnya. Menggunakan sortir saja pakai Excel. Kita coba saja Bapak Ibu ya. Halo. Ya, Pak. Kita coba saja Ya, ya Pak. untuk mensortir yang aktif dan yang belum. Caranya gini saja. Blok bagian last ini yang di atas, last sign in ini blok saja. Sekaligus klik satu kali yang atas, udah di blok. Kemudian pada Excel ini arahkan ke home dulu. Home, klik di home. Kemudian pada home ini Bapak Ibu pilih sort dan filter ini. AZ. Sort dan filter. Klik saja. Kemudian lanjutkan kepada pilih custom sort. Custom sort yang ini. Kita klik custom sort. Nah, ada dua pilihan ya, expand dan continue. Pilih yang expand, klik saja expand. Kalau biasanya secara default langsung expand. Jika sudah, klik sort. Sortirnya ini. Jangan di cancel batal berarti. Sortir saja. Nah, sudah tersortir. Karena kita mau menyortir kolom, maka pada bagian kolom start sort by ini kita klik saja. Nah, ini ada bawah. Ini ada kekeliruan ini. Ini Abdillah. Nah, ini ada kekeliruan tempat meletakkan dari kursor di baris, bukan di kolom. Kita batalkan karena di sini muncul Abdillah Zaki. Berarti saya meletakkannya di kursor tadi di Abdillah Zaki. Kita batalkan saja. Ya, batalkan saja, cancel saja. Nah, kursornya diletakkan di sini Bapak Ibu. Di atas sekali. Bagian kolom first name, last name, email, dan seterusnya. Kursornya nih. Kalau sudah, baru kita blok. Ini kebetulan di kolom E ya. Untuk kolom E, arahkan ke home. Selanjutnya pilih sort dan filter. Pilih custom sort. Kemudian expand sudah default. Sortir saja. Kalau sudah sortir, pilih yang sort by pada kolom. Nah, oh ini kok munculnya beda-beda ya. Kok ini salah lagi tuh. Enggak begitu deh. Saya coba lagi yang ini ya. Custom. Ini beda nih. Harusnya munculnya ada pilihan nanti bukan itu, bukan nama orang. Sorting and filter, custom sort, expand, sort by. Oh, kok nggak muncul ya? Lucu ini. My data hash itu tuh di nonaktifkan dulu Pak, checklist itu Pak. My data. Ya, di sortir dan itu. Itu penyebabnya dia. Sortir. Sortir ini. Ya. Non-aktif. Itu Pak, checklist. My data. Atas, kanan. Oh. Untuk Oke. Nah, oke. Coba ya. Sekali lagi ya. Tapi sebetulnya caranya memang seperti itu tadi. Sortir. Custom sort. Masih juga. Masih juga. Ini walaupun sudah di halaman ini. Kolom A, kolom B, kolom C. Harusnya tidak begitu dia harusnya. Gitu. Tapi begitulah Bapak ya. Sebenarnya ini ya. Yang muncul bukan itu ya. Yang muncul nanti pada saat sort
dan filter ini ketika kita custom sort, itu yang muncul mestinya di sort by ini adalah yang atas sekali. Post name, email, dan status, last sign, kemudian email. Either, mestinya ada itu dia. Ini never log. Oke, kita pilih never log. Nah, ini munculnya Pak Bu ya. Nah, ini salah tadi ya. Nah, ini sudah tersortir Bapak Ibu. Yang ada tanggal di atas ya, ini. Kelihatan Bapak Ibu? Tidak apa-apa sih Abdillah, ini di atas sekali. Kalau kita turun ke bawah, nanti akan bertemu. Nah, gini saja supaya gampang untuk melihat berapa jumlahnya, kita tambah saja, insert saja di kolomnya. Kita klik kanan, insert, kolomnya tambah, atau nomor ya. Nomor urut sajalah. Jadi 1, 2. Kemudian kita tarik saja ke bawah. Tarik ke bawah sampai, nah ini sampai, wah ini cukup banyak nih, 1623. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah sekarang berapa nomor yang sudah diaktifkan? Nah ini kalau si atas, si yang di atas kali ini never log kan tidak aktif, berarti nanti kita kurang saja 1. Nah ini kalau kita lihat ada berapa ini yang sudah diaktif nih. Diaktifasi ini, kita turun ke bawah lagi. Nah, yang selagi masih ada tanggal dan jam itu artinya sudah diaktifasi. Nanti kalau kita mau never log itu berarti tidak aktif. Nah, ini dia. Nah, ini yang sudah diaktifasi. Kalau kita lihat ini yang sudah diaktifasi sudah berjumlah 577 kurang 1 576 karena yang paling aneh. Itu sudah, sisanya ini yang never log ke bawah belum diaktifasi. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk melihat yang sudah diaktifasi. Sampai sini kalau ada yang meragukan dan ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu. Nah, ini sudah kelihatan nih guru-guru ya. Guru yang ada guru, ini dia, guru.smk dan seterusnya. Artinya guru yang sudah aktifasi. Nah, kemudian nanti ada muncul guru yang belum diaktifasi. Nah, SMK siswa ini ya. Nah, kalau memisahkan guru dan siswa terpaksa kita pakai Ctrl F untuk mensortirnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bagaimana cara apa untuk mengecek jumlah peserta yang sudah mengaktifasi akun. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau tanyakan? Nah, kalau tidak, ini yang sudah diaktifasi ini bisa langsung kelihatan ini, bisa di usernya tadi bisa langsung bisa reset password. Ada perluan pilihan untuk reset password. Setelah di reset akan muncul password yang baru. Itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Halo? Halo Bapak Ibu? Itu mengenai cara... Iya, Pak. Oke, ada? Silakan kalau ada. Nah, saya kira itu saja untuk apa? Untuk sementara yang mengenai apa ini ya? Untuk mengecek jumlah guru dan siswa yang sudah mengaktifasi serta cara mengaktifasi. Untuk langkah-langkah yang lain untuk pemanfaatannya akun belajar ini nanti kita laksanakan saja sesudah kita
mengikuti mengaktifasi akun ini sesudah tanggal 30 lah ya kita. Kalau ada yang kepingin untuk mengenal lebih jauh tentang Google Workspace for Education ini, bisa nanti kita belajar sesudah akun yang sudah diaktifasi. Nah, perlu diingatkan Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, untuk mengaktifasi ini sebetulnya tidak harus, saya stop dulu ya screen-nya. Untuk mengaktifasi ini tidak harus yang bersangkutan. Sebetulnya yang bersangkutan, tetapi untuk mengejar waktu, karena kita dikejar oleh waktu, kalau saya punya saran, untuk sekolah yang kecil, yang jumlah gurunya cuma 23 sampai 30, itu aktifasi saja sendiri oleh Bapak Ibu operator. Untuk passwordnya samakan saja semua. Misal tadi passwordnya lahap 1, 2, 3, 4. Udah. Untuk seluruh guru itu saja semua pakai passwordnya. Nanti rubah saja setelah diaktifkan. Jadi lebih baiknya Bapak Ibu operator saja yang mengaktifasinya, tidak usah diberikan dengan guru yang bersangkutan. Ya kalau yang sudah yang sedikit yang tidak terlalu gaptek, tapi kalau yang sudah tua dan tidak mau peduli biasanya agak lama, pasti lama. Aktifasi saja sendiri karena nanti kita akan diminta untuk mengisi kolom jumlah guru yang diaktifasi. Yang sudah mengaktifasi. Kalau jumlah siswanya, gurunya banyak, seperti STM Lahat itu jumlah gurunya, guru dan pegawai itu sudah lebih dari 90 atau 100 orang malah, 170-an ya, guru dan pegawai. Mungkin bisa minta bantuan dari kawan yang agak 2 atau 3 orang sebagai seorang untuk mengaktifasi. Dibagi saja, kalau 2 orang bagi 2 berarti. Kalau 100, 50 sewong gitu. 1 sampai 50 aku, 51 sampai 100 kawan kita itu. Jadi saran saya aktifasi saja oleh Bapak Ibu. Kalau banyak ada kawan, kemudian kalau sudah aktifasi, cek lagi, pastikan harus 100%. Pastikan 100% sudah diaktifasi. Nah nanti data itu akan saya minta kepada Bapak Ibu operator dalam bentuk Google Sheet yang diizinkan akses untuk editor. Jadi nanti saya akan isi saja oleh Bapak Ibu. Kalau ada yang salah dan ragu, silakan diperbaiki pada link tersebut. Jadi nanti saya beri akses editor, bisa mengedit. Ya, itu kelebihan dari Google ini, itu dia kan di basisnya online, bisa kolaborasi, bisa hanya lihat, bisa mengakses dan bisa mengedit salah satunya. Saya tidak nanti dinas provinsi dia tidak meminta nama, cuma diminta jumlah saja, jumlah yang sudah jumlah guru, jumlah yang sudah diaktifkan dan jumlah yang belum. Bisa kita lihat tadi dengan cara yang mensortir dari aplikasi Excel tadi. Saya kira itu saja Bapak Ibu, ini sudah jam 20.29, nampaknya sudah banyak yang merasa kecapean dan bekerja dari pagi. Nambah gawean ini duit Jakarta. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya Pak. Ya silakan Pak Yudi. Dari SMA 2 Pak ya? SMA 2 ya? Dua mana Pak? Lahat, Negara Alam, Palawang? Lahat. Oh, Lahat. Ya silakan Pak Yudi. Tadi pagi itu ada guru baru Pak ya. Dia kan baru kami masuk ke daerah data dapodik itu sekitar 1 bulan yang lewat. Nah kemudian dia melapor masalah akun belajar ID. Terus saya downloadkan akunnya melalui admin itu, halaman admin itu. Namanya sudah ada, cuman email dia tidak ada Pak. Emailnya tidak ada, passwordnya tidak ada. Kemudian saya masuk ke halaman adminnya gitu kan. Nah di situ bingung, gimana cara menambahkan usernya itu Pak? Email dia sama password dia. Apa kita nambahkan atau kita melapor ke provinsi Pak? Kalau untuk itu kan sudah tempo hari dan awal tadi sudah disampaikan, kita buat laporan dengan surat permohonan yang ditandatangani kepala sekolah. Sebagai lampiran dari surat permohonan tadi adalah berupa tabel. Tabel itu berisi nama dan
Terakhir adalah kolom keterangan. Nah, pada kolom keterangan itulah kita isikan keterangannya apa. Apakah tidak ada user, tidak ada password, atau tidak ada user dan password. Nah, tapi kalau tidak ada user dan password, ini tanyakan lagi dengan guru yang bersangkutan. Dia ngajar di berapa sekolah. Kalau 2 sekolah, mungkin coba cek di sekolah psikoknya lagi. Siapa tahu di tempat yang sekolah psikoknya. Tapi kita tidak bisa membuat email sendiri, tidak bisa. Harus diajukan, karena tidak bakal jadi email itu kalau kita buat sendiri, karena memang pemberian ya. Ya benar. Kecuali kalau email pribadi yang Gmail, itu bisa kita buat sendiri. Tapi kalau emailnya belajar.id kita tidak bisa buat, kita terima apa adanya saja lah. Kalau iya. Oke, jadi nanti kami jelaskan seperti itu, Pak ya. Ya, begitu aja Pak. Nanti Pak ya, Terima kasih, Pak, ya, maksudnya. dikelompokkan aja nanti Pak Yudi ya, keluhan dari kawan itu. Oke, siap. Masukkan dalam tabel, nanti tabel itu diupload ke link untuk pengaduan yang sudah di-share di grup itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan Bapak Bu yang lain kalau ada yang mau tanyakan. Bu Pak Pandu, ada yang mau tanyakan? Pak Marwan, Pak Bu Aprianti? Ada, Dedi? Pak. Ya, Ada, Pak. Silakan Pak Marwan. Ini di tempat saya ini ada Dari mana Pak Marwan? dari SMK PGRI Pagar Alam, Pak. Oke, silakan Pak Marwan. Ini Pak PGRI ini SMEA ya? SMK, ya, semuanya. Ibu Ida ya? Ya, Ibu Ida. Ya, salam dengan Ibu Ida, dengan Pak Eko. Oh iya, Pak Eko, ya, Pak Eko. Baik. Ya, silakan Pak. Ya, di tempat kami ini Pak ada username-nya yang tadi sudah saya download. Dia itu ada yang @SMA Guru Kemdikbud sama @SMK Guru Kemdikbud. Jadi 2 dia Pak. Username-nya 2, cuma password-nya sama Pak. Itu bagaimana Pak? Karena dia ngajarnya di 2 sekolah. Muncul seluruhnya muncul. Rezeki malah pakai kalau dua-duanya jadi. Tambah bagus. Pakai salah siko jadi. Ya. Kalau beda emailnya sama enggak emailnya? Emailnya lain, cuma passwordnya sama Pak. Password sama enggak apa-apa. Karena kan bisa dianu ke. Asal emailnya lain walaupun passwordnya sama enggak apa-apa. Dua-duanya bisa diaktifkan Pak ya? Kemungkinan besar bisa. Karena yang satu namanya sama, cuma @SMA Guru Kemdikbud Guru Belajar ID, yang satu SMK Guru Belajar ID, Pak. Oh, iya. Cuma passwordnya sama. Enggak. Tapi emailnya beda ya? Emailnya beda ya, bedanya di SMA sama SMK tadi. Oh itu. Iya. Rezeki itu silakan pilih tergantung dengan dia nak milih yang mana, apa nak di SMK apa nak SMA. Kalau dua-duanya bisa diaktifkan Pak ya? Saya yakin bisa itu Pak. Saya belum pernah coba yang kasus Batam ini, tapi saya kalau email beda, secara logika email beda, itu sudah pasti bisa, rasanya bisa diaktifkan rasanya. Oh gitu Pak ya. Rezeki dia tuh. Uang malah tukar kesulitan dia dapat duit kok. Mantap itu. Ya memang ada guru yang baru tapi belum ada username sama passwordnya, nanti mungkin akan diajukan ke Pak Kennedy. Nah, itu diajukannya di Pak ya. Di link itu uploadnya filenya di link yang sudah di itu, karena itu langsung di pusat yang apa? Link itu gitu, langsung masuk server pusat ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Ya. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini kelebihannya ini tadi ya, untuk salah satu kelebihannya ini nanti Bapak Ibu bisa simpan di drive pada akun ini, akun belajar.id ini dengan kapasitas unlimited, tak terbatas. Kalau kita pakai akun biasa, Gmail, sampai 15 giga sudah tidak bisa digunakan lagi kan? 15 giga kalau akun biasa, Gmail biasa. Tapi kalau belajar.id ini bisa sampai tak terbatas untuk di drive menyimpan data. Jadi nanti kalau sekolah kita, web kita menggunakan web Google Site yang terintegrasi ke Google Form untuk ulangan budak-budak ya. Kalau pakai Google Form, datanya banyak bisa kita simpan di situ, di drive.
usah khawatir takut penuh ya. Nah, tapi kalau pakai drive Gmail, email pribadi, email biasa itu sampai 15 giga sudah nggak bisa dipakai lagi, terpaksa beli lagi kita. Beli ukur beli size lagi untuk nambah kapasitas drive untuk email yang biasa. Itu satu, dua kegunaannya Google apa ini. Kemudian ya yang ketiga harusnya berbayar, beli harusnya. Ini dikasih secara gratis. Yang keempat gunanya email ini nanti kalau Bapak Ibu kepingin bisa digunakan juga untuk mendaftar di Canva for Education. Canva-nya yang berbayar jadi free juga. Jadi fasilitasnya sama ada. Kalau digunakan tidak terganggu lagi kita. Saking banyaknya. Tapi tidak tahu lagi apa dia guna-gunanya ini. Nah, Canva bisa dipakai di Canva for Education. Nah, itu bisa banyak Bapak Ibu berkreasi di situ. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Nanti kita kalau ada silakan ditanyakan. Kalau perlu kita apa ya? Nanti untuk besok kita coba diskusi lagi mengenai hasil akhir dari akun yang sudah diaktifasi. Silakan Bu Aprianti, Pak Yudi, Pak Medita, kalau ada yang mau tanyakan, Bu Desi, Asmara, Pak Dedi, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Pak Edward, Bu Epri, Pak Epri Edwansa. 4 lawang ada 4 lawang. Caknya belum muncul nih. Pak Pandu, ada yang mau tanyakan Pak Pandu? Pak Pujo? Ini caknya ini aduh, topi wongnya kata ini. Bergabung tapi wongnya entah dang apa ini. Pecah-pecah ini suatu ini. Wongnya hilang, Pak. Wongnya hilang tapi dia kalau hadir ya. Kenapa Pak kayak aku share link absen di grup masing-masing ya untuk diisi. Nah, bukan di sini kayak dapat banyak yang isi kalau di sini kayak hilang di grup bah. Silakan Pak, kalau ada Pak Sukrizam, kalau ada yang mau tanyakan. SMA Negeri 3 Lahat siapa ya ini? Halo, SMA Negeri 3 Lahat. Pak ini Takin ini kalau nggak salah. Belum muncul tadi. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau ideal kita cukupkan dulu sampai di sini untuk meeting kita kali ini. Oke, kalau kepengen belajar yang lain kita sesudah ini ya, sesudah aktivasi ya. Kalau mau memanfaatkannya, menggunakannya Google Workspace for Education ini. Untuk ini kita fokus dulu di aktivasi. Ini yang dijagal oleh Pak Reza selaku Dinas Pendidikan Provinsi. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak kita cukup sampai di sini ya. Halo Bapak Ibu, saya izin ya kita kalau ada kasih yang bertanya lagi kita bisa diskusi lewat grup. Untuk yang sekarang kita akhiri sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kita gawikan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup roomnya ya. Ya Pak. Izin, Terima ya. kasih Pak. Ya, sama-sama izin. Terima kasih banyak, Pak. Gimana? Cak mana ngeluar ke ini nih? Buat dari ini nih.